Seharusnya hukuman yang menimpa Gusti Makmur ini lebih berat. Malah beliau berani mengajukan banding lagi. Di mana pemikirannya? Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Para subscriber, pencinta channel Injil Habaget, dan para murtadin Indonesia, dan khususnya murtadin Aceh dimanapun berada. Dalam keadaan apapun, doa saya kiranya saudara dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, maupun dari sakit penyakit atau dari hal yang tidak kita inginkan, termasuk virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Kali ini Bapak Ibu kita akan membahas mengenai Ketua KPU yang juga anggota Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia dibui 63 bulan. Ini tidak habis pikir Bapak Ibu. Makanya kita ini butuh juru selamat. Kita butuh Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita dari dosa, yang memisahkan kita dari dosa, yang bisa menghalangi kita dari dosa. Hanya Yesus Kristus Bapak Ibu. Tidak bisa kita lakukan dengan cara yang lain. Tidak bisa. Nah, saya akan bacakan Bapak Ibu, supaya tidak dikatakan kalau apa yang kita sampaikan ini adalah kabar hoax, kabar yang tidak benar. Detik News Jakarta, masih ingat kasus pencabulan sesama jenis yang dilakukan Ketua KPU Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kalsel, Gusti Makmur. Baru-baru ini Mahkamah Agung menolak kasasi Gusti Makmur sehingga ia tetap dihukum 5 tahun 3 bulan penjara atau 63 bulan penjara. Seharusnya jangan dihukum 5 tahun 3 bulan. Dihukum lebih berat karena ini orang yang tahu hukum. Malah ini orang anggota Fatwa MUI, anggota Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang sangat tahu akan syariat, yang sangat tahu akan agama, yang sangat tahu akan perintah dan larangan Tuhan. Mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Ini orang sangat tahu. Namanya Gusti Makmur. Tetapi dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa pencabulan sesama jenis Bapak Ibu. Sangat memalukan dan sangat mencoreng agama yang dia anut. Keyakinan yang dia anut sangat mencoreng. Dan sangat mencoreng MUI Majelis Ulama Indonesia. Dan menjadi pertanyaannya juga, adakah Ketua MUI memberikan fatwa terhadap apa yang dilakukan oleh Gusti Makmur? Sebagaimana dikutip dari website MA, Jumat tanggal 5 bulan 11 2021. Kala itu Gusti Makmur bertemu dengan seorang remaja laki-laki di toilet hotel di Banjarbaru. Dalam pertemuan tersebut, Gusti Makmur tersebut berkenalan dan berinisiatif meminta nomor HP korban. Ini seperti orang pacaran Bapak Ibu ya. Seorang laki-laki bertemu dengan seorang gadis, lalu minta tukeran nomor handphone. Biar tambah akrab, tambah dekat. PDKT istilahnya Bapak Ibu. Kemudian terdakwa melihat perawakan saksi anak korban yang cukup atletis dan melihat hal tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi anak korban bahwa tubuh saksi anak korban bagus dan bisa menjadi anggota Polri atau tentara. Demikian bunyi dakwaan jaksa menirukan bujuk rayu pelaku ke korban. Sejurus kemudian Gusti Makmur melakukan pelecehan seksual ke korban. Nanti chat di WA aja, biar kita lebih akrab, kata Gusti Makmur kepada korban. Gusti Makmur yang pernah mengampu divisi bidang fatwa MUI Kota Banjarmasin kembali menggerayangi korban. Nanti kita sambung lagi di WA aja ya, biar lebih dekat aja. Atau pas kamu lagi nggak kerja, kita jalan-jalan. Atau kamu mau ikut saya ke Banjarmasin kah?
tanya Gusti Makmur. Ini Gusti Makmur mulai mengeluarkan jurus mautnya Bapak Ibu. Benar-benar buaya ini orang. Enggak, mohon maaf, saya mau melanjutkan pekerjaan saya dulu ya Pak, jawab korban. Iya, kata Gusti Makmur, jangan nakal ya. Sama laki-laki ternyata. Tidak disangka, Gusti Makmur langsung mencium pipi kiri korban dengan bibirnya dan pergi meninggalkan toilet. Setelah itu, Gusti Makmur aktif menghubungi korban lewat HP dengan mengirimkan gambar-gambar seronok. Tindakan Gusti Makmur menyeretnya ke ranah pidana dan etika. Pada 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memecat Gusti Makmur. Teradu yang mempunyai latar belakang pendidikan agama dan pernah mengampu Divisi Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin sepatutnya menjadi teladan bagi masyarakat. Bukan sebaliknya melakukan tindakan amoral yang meruntuhkan integritas, kredibilitas, dan martabat penyelenggara pemilu maupun lembaga publik di mana teradu pernah berkiprah sebelumnya, ujar majelis DKPP dengan suara bulat. Pada 14 September 2020, jaksa menuntut Gusti Makmur selama 5,5 tahun penjara dengan denda 200 juta subsidi 4 bulan kurungan. Atas tuntutan itu, Pengadilan Negeri Banjarbaru memutuskan Gusti Makmur terbukti memaksa anak berbuat cabul. PN Banjarbaru akhirnya menjatuhkan hukuman 5 tahun 3 bulan penjara dengan denda 200 juta subsidi 4 bulan kurungan. Selain itu, PN Banjarbaru menjatuhkan pidana kepada Gusti Makmur agar membayar restitusi kepada korban 35,5 juta. Atas putusan itu, jaksa dan Gusti Makmur sama-sama mengajukan permohonan banding, tapi Majelis Tinggi bergeming. Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan vonis PN Banjarbaru pada tanggal 12 November 2020 mengetahui harus meringkuk di penjara selama 5 tahun lebih. Gusti Makmur tidak terima dan mengajukan kasasi. Apa kata MA? Tolak. Gusti Makmur ini menjadi teladan bagi orang lain. Tetapi kok tega-teganya melakukan hal yang senonoh? Seharusnya hukuman yang menimpa Gusti Makmur ini lebih berat. Malah beliau berani mengajukan banding lagi. Di mana pemikirannya? Seharusnya ini beliau menjadi teladan bagi remaja ini, bagi orang lain, bagi masyarakat. Justru sebaliknya. Ini sangat tidak masuk akal. Maka dari itu Bapak Ibu, kita ini sangat butuh juru selamat. Butuh Yesus. Dia datang memisahkan kita, dia datang menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, terimalah Yesus. Yesus yang bisa mengubah seseorang, Bapak Ibu. Agama tidak bisa melakukan apapun. Kita melihat di sekitar kita. Bagaimana orang yang mengaku alim, orang yang mengaku agama, malah orang ini pernah bekerja sebagai anggota fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi apa kerjaannya? Apa yang dia lakukan? Bukannya menjadi teladan, justru merusak anak orang. Dia sudah menanam benih yang lebih parah daripada kanker itu sendiri, Bapak Ibu. Maka dari itu, ayo jaga diri kita baik-baik. Jaga iman saudara. Yang belum mengenal Kristus, ayo datang kepada Yeshua HaMashiach, kepada Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya juru selamat. Dialah satu-satunya pribadi yang bisa memisahkan kita dari kesalahan dan dosa kita. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes.